Ya kalau kamu memang ingin melakukan hal itu, silahkan, tapi dengan bijak. Ya, aku bukan membenarkan ya perlakuan mereka, tapi mereka harus bisa lebih bijak lagi. Jadi kalau nggak divideoin kan mungkin nggak bakal yang tersebar gimana kan, gitu kan? Karena kita nggak bisa membatasi, makanya tadi harus lebih bijak. Bukan berarti membenarkan perlakuan seperti itu, tidak. Padahal memang benar bahwasannya beauty standar itu nggak ada. Beauty standar itu hanya suatu FOMO yang diciptakan atau standar-standar yang diciptakan oleh masyarakat. Jadi kalian kalau misalnya lihat di suatu lingkup, orang menganggap bahwasannya perempuan yang berisi itu cantik, tapi di circle atau lingkup lain, orang merasa bahwasannya perempuan yang jauh lebih kurus itu lebih cantik. Kembali lagi di program Dialog Podcast. Kali ini kita mau ngobrolin seputar standar kecantikan perempuan atau yang biasa dikenal sebagai beauty standar. Jadi hari ini kita kedatangan talent dari Hayong, juga menjabat sebagai Wakil Presiden dari BEM KM Unmul. Halo Kak Feby. Halo. Boleh kenalin dirinya Kak? Boleh dong. Halo semuanya, kenalin aku Veronica Febiola Deo, biasa dipanggil Feby. Aku adalah Wakil Presiden BMKM Universitas Mula Warman, sekaligus juga talent di Hayang. Oke deh Kak, Kak, beauty standar ini kan erat ya kaitannya dengan beauty privilege. Betul. Sebagai seorang yang aktif di banyak kegiatan nih Kak, ada nggak pengalaman Kak Feby mengenai beauty privilege ini? Beauty privilege ya. Oke, sebenarnya kalau membahas soal beauty standar, kita agak bergejolak ya di Indonesia, karena kalau misalnya kita lihat ada begitu banyak standar-standar yang diterapkan dan kita nggak tahu nih standarnya itu sebenarnya yang mana sih yang memang sesuai. Padahal memang benar bahwasannya beauty standar itu nggak ada. Beauty standar itu hanya suatu FOMO yang diciptakan atau standar-standar yang diciptakan oleh masyarakat. Jadi kalian kalau misalnya lihat di suatu lingkup, orang menganggap bahwasannya perempuan yang berisi itu cantik, tapi di circle atau lingkup lain, orang merasa bahwasannya perempuan yang jauh lebih kurus itu lebih cantik. Jadi sebenarnya memang kalau beauty standar itu tuh tergantung daripada penglihatan orang. Kalau dibilang itu nggak beauty standar juga ya. Jadi kamu kecantikan itu subjektif. Jadi siapa yang melihat, dia yang merasakan. Jadi ketika orang merasa, jadi relatif ya. Jadi ada yang mungkin merasa aku kelihatan cantik di matanya dia, tapi belum tentu di mata orang lain aku kelihatannya cantik. Gitu. Terus kalau berkaitan sama beauty privilege, aku pernah merasakan, karena nggak bisa kita pungkiri, itu terjadi. Bahkan dalam lingkup kerjaan pun standar-standar itu diterapkan secara tidak langsung ya. Walaupun memang yang tertulis ya rapi, bersih, tapi ternyata dalam lingkup pekerjaan aku pun merasakan bahwasannya oh dia yang lebih menawan, yang dia yang lebih elok, ternyata lebih dihargai, diberikan peluang yang lebih besar. Dan dulu sewaktu aku masih di SMA, di SMP aku merasakan hal-hal yang seperti itu. Terus untuk sekarang, karena mungkin udah perubahan, kita udah jauh lebih bisa merawat diri. Sebenarnya kalau menurut aku ya, standar-standar itu tuh hanya pada taraf kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita tampil bersih, bagaimana kita tampil rapi. Jadi yang dinilai itu bukan dari bagaimana warna kulit kamu, bagaimana bentuk hidung kamu, berat badan, tinggi, itu bukan. Tapi memang bagaimana cara kita menghargai diri kita, menerima diri kita, pakaian yang kita pakai, seperti itu. Dan untuk sekarang, aku akhirnya merasakan di posisi orang-orang yang dulu diagung-agungkan, yang diberikan peluang lebih. Dan aku menganggap bahwasannya ini jangan sampai terus-menerus seperti itu. Mungkin untuk beberapa orang belum menyadari kerapian dan kebersihan, mereka taunya ya cuman kulitku harus putih segala macam, padahal enggak. Paling enggak itu kita bersih secara jasmani kita.
gitu. Oke deh, berarti Kak Feby sendiri berarti pernah ada di dua sisi ya, Iya, sebagai betul. korban juga sebagai yang menerima Iya, beauty privilege beauty itu. privilege. Iya. Pernah menjadi korban, Iya, pernah juga. dan sekarang udah menerima. Iya. Dan aku pengen ya orang-orang yang menjadi pelaku ini itu sadar bahwasannya seperti ini tuh seharusnya tidak ada. Iya sih. Iya, apalagi di zaman sekarang ya Kak, beauty privilege, Betul. beauty standar itu benar-benar ambigu atau Merajalela. ganda gitu. Iya, Jadi betul. masih di Indonesia tuh masih jarang banget standar beauty itu udah plek, apakah itu memang plek ketiplek kayak gitu aja Kak, atau memang boleh kok kalau kita bertubuh gemuk itu tuh oke banget gitu. Iya, semuanya boleh gitu kan. Aku pernah jadi aku pernah bikin tulisan dan tulisan aku ini cukup banyak dibaca sama banyak dibaca sama orang-orang. Bahwasannya kita tidak bisa memilih kita lahirnya seperti apa. Ada yang mungkin lahirnya sehat secara jasmaninya, ada yang mungkin dia berkekurangan, dan bukan berarti berkekurangan itu nggak cantik. Orang-orang mungkin selalu bilang apakah setiap kali dikatakan nggak apa-apa aku nggak sehat gitu kan, yang penting bla bla bla. Jadi selalu ada tolak ukur pembela dari kekurangan yang kita miliki. Nggak apa-apa nggak cantik, yang penting pintar. Oh jadi aku harus pintar. Pintar dalam tanda kutip kita juga belum tahu pintarnya seperti apa. Atau nggak apa-apa aku nggak pintar, yang penting aku cantik. Ya kan? Ya selalu ada hal pembanding daripada perempuan. Padahal kita harusnya menerima diri kita dan berusaha untuk lebih baik aja. Jangan yang membandingkan lagi gitu kan. Memang sih kadang pembanding ini sebagai salah satu tolak ukur kita untuk berkembang, tapi di sisi lain pembanding ini juga menjadi salah satu hal yang menyinggung perempuan-perempuan lainnya. Jadi salah diartikan gitu ya. Salah artian. Jadi nanti ada yang persepsinya orangnya jadi insecure karena nggak cantik kan. Betul. Atau insecure karena nggak pintar. Padahal kan pintar juga masih subjektif, pintarnya seperti apa. Iya. Ada yang orang pintarnya mungkin di akademik, ada yang non akademik, benar-benar. Oke deh. Aduh, agak sensitif banget ya beauty privilege ini. Sensitif banget, dan aku pun berani buat bersuara hari ini ya karena memang sudah banyak perempuan-perempuan di luar sana yang cukup berkeluh kesah gitu. Jadi memang hari ini yang aku bawakan bukan hanya suara aku aja, tapi suara perempuan-perempuan yang di luar sana ya. Ya benar banget sih. Sudah terwakili nih. Oke, penting banget ya apalagi di era sekarang beauty privilege itu berarti beauty standar di Indonesia tuh menurut Kak Feby ya. Kak Feby gimana sih Kak? Masih banyak standar ganda itu Kak, atau memang udah banyak nih di Indonesia tuh yang menerima beauty standar itu gitu Kak? Kalau dari aku sendiri, yang punya standar kecantikan itu diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita mengikuti standar kecantikan dari orang lain, ya itu bukan standar kita. Jadi standar orang benar. Jadi kalau dibilang standar ganda, ya masing-masing orang punya standar masing-masing gitu kan. Jangan karena standar orang kita akhirnya ngikutin itu. Mungkin kalau memang itu membangun boleh, tapi kalau sampai merubah fisik, jadi itu aku paling yang kalau sampai merubah fisik ya, atau kita nggak menerima dengan apa yang ada di dalam diri kita, warna kulit, tinggi badan, jadinya insecure kan. Iya sih, banyak banget tuh sekarang tuh, apalagi hidung nggak mancung sedikit, operasi, lemak gelambir dikit, operasi. Ada kasusnya ya kemarin yang meninggal itu nggak sih, sedot lemak, ada juga tuh. Iya. Jadi resikonya cukup tinggi. Cantik itu mahal. Kalau kita nggak nerima diri kita. Betul. Karena cantik itu yang mancarin kita ya. Kalau kita nggak percaya diri gimana coba? Kalau kita aja nggak bisa nerima diri kita sendiri, gimana orang lain mau nerima? Betul. Kak, gimana nih Kak tanggapan Kakak tentang kemarin kan lagi rame nih yang campaign produk itu Kak?
Ya, salah satu brand beauty yang Oke, ramai salah banget satu di TikTok brand. itu Kak, tentang jerawat. Oh, jerawat, iya. tentang jerawat. Iya, iya. Kan karena dia di campaign itu bilang kalau perempuan jerawat itu jorok Oh, lah, jarang cuci nggak bersih, muka lagi. menjijikan gitu Iya, ya. bener-bener yang campaignnya ramai banget itu. Ya, kalau tanggapan aku ya, Iya, sebenarnya jerawat siapa sih yang mau jerawatan, ya Iya, kan? bener, Siapa sih kan? sebenarnya? Ya ampun, aku sedih kemarin karena itu menyinggung teman-teman perempuan Iya. kita, nggak cuma perempuan ya yang Iya, berjerawat, iya. sebenarnya laki-laki juga ada yang juga berjerawat. ada kok. Jadi agak menyinggung karena mereka tuh belum tentu mau berjerawat dan itu kembali Bahkan nggak ada lagi yang mau iya, ya. sensitif daripada kulit mereka kan. Hormon Aku dan lain sangat-sangat sebagainya. menyayangkan karena mungkin mereka pengen viral karena sekarang konten kan kalau Iya. nggak sensitif nggak viral Nggak ya, jadi viral, agak dibikin benar. sensitif sedikit kalimatnya yang akhirnya bikin orang salah paham sehingga akhirnya kan agak sedikit Menyinggung juga. Aku itu sih agak nggak terima juga sebenarnya karena kalau menurut aku ya penerimaan orang yang orang yang jerawatan tuh belum tentu karena nggak bersih, nggak merawat diri. Mereka juga berjuang Mereka juga kok berjuang. untuk mengobati mungkin si jerawat itu. agak gimana ya? Iya sih benar karena namanya hormon terus tuh Iya, ya stres Banyak dan lah. sebagainya tuh kan banyak juga sih ngaruh. akibat-akibatnya. Stres benar. Kalau stres kesibukan yang terlalu banyak di luar ruangan juga Iya, berpengaruh banget gitu. Jadi ya sangat disayangkan dengan kampanye padahal Ya harusnya sih ke depan nggak ada lagi ya harapannya ke menyinggung-nyinggung. menyinggung apalagi campaign-campaign yang terkait dengan produk segala Iya. macam. Ya kalau misalnya memang mau nge-branding produk ya udah nge-branding aja tapi Branding jangan pure. menyinggung atau menjatuhkan di lain pihak kayak gitu. Iya sih benar-benar. Terus perihal yang aura maghrib itu Kak yang rame banget di TikTok. Rame banget tuh, Kak, ya kan? Kalau aura maghrib itu tidak good looking guys, Iya, tidak benar-benar. beauty. Gelap Gimana nih, dikit Kak? dibilang Kalau aura maghrib. kalau katanya kalian tahu Erika nggak sih? Erika Carly. Iya, benar. itu Itu cantik banget kan? Iya, cantik banget. eksotis banget. Iya. kan? Iya. Aku juga bingung sih sebenarnya ini aura maghrib itu dinilai dari apa? Mm-mm. Auranya emang auranya atau dari warna kulit? Gelap, iya, Nah, bener. kalau warna kulit Indonesia banget tahu dengan warnanya kulit. Iya, kuning langsat. Kulit aku juga termasuk yang Iya. kuning Tidak langsat seputih gitu kan. Emang barat nggak gitu. seputih orang-orang di luar sana. Iya. Cuman ya emang kebanyakan FOMO ya. Generasi-generasi Iya sekarang sih. ini Dikit-dikit aku nggak FOMO. menyudutkan salah satu generasi, cuman memang terlalu ikut-ikutan. Ada yang viral sedikit langsung booming, ada yang jadi kayak nggak ditelaah dulu apa dasarnya mereka berkata seperti Iya sih. itu gitu kan. Jadi benar-benar yang ya harusnya ke depan literasinya harusnya dikembangkan Iya sih. sih, ya. Jadi nggak yang serta-merta ngeluarin kalimat, apalagi yang kalimat-kalimatnya itu tuh sebenarnya nggak ada impact apa-apa gitu, Iya, malahan nggak ada ngerendahin untungnya. orang lain kan. Benar. Ya kalau tanggapan aku ya tadi disayangkan lagi, kembali lagi sama kayak yang campaign yang itu. brand itu ya, iya. Oke, kalau kakak sendiri nih Kak, pernah nggak sih Kak dapat pengalaman kurang mengenakan tentang kondisi fisik kakak? Sering banget. Boleh dong Kak Boleh diceritain ceritain. Kak? Kalau untuk aku sendiri pribadi, karena memang aku lahir dari keluarga yang nggak terlalu berkecukupan ya dulunya. Jadi aku sering yang kemana-mana. Aku kan anaknya dari desa banget nih. Jadi memang benar-benar kalau anak desa itu kan mainnya di panas-panas. Terus yang emang Jarang di rumah ya. Iya, pertemanannya itu memang yang ngebolang kalau bahasa orang itu mas Explore banget tuh. Iya, jadi kecil. nggak tahu ngerawat diri, belum bisa ngerawat diri dan lain-lain. Terus sekolah SMP itu juga dulu tuh ada pernah nggak ditemenin gitu kan, nggak ditemenin. Akhirnya sebenarnya bingung juga sih nggak ditemeninnya ini kenapa gitu kan? Apakah karena diri gitu atau gimana gitu kan? Terus SMA juga. Cuman aku memang bukan tipikal yang terlalu dibully sih. Cuman menyadari aja kalau ada orang-orang yang kayak risih atau Nggak gimana suka gitu kali ya. Jadi lebih ke warna kulit. Jadi karena memang aku kulitnya eksotis ya, warna kulit. Kalau dulu lebih gelap ya. Iya. Jadi emang dulu seringnya di warna kulit. Kalau tinggi badan sih, aku rasa ya siapapun yang
ngomong, aku nggak peduli. Aku ngerasa itu kelebihan aku gitu kan. benar. Dan warna kulit pun dulu aku agak nggak menerima kalau misalnya diolok-olokin atau kena cibiran. Itu aku agak nggak terima. Tapi semakin hari semakin kesini, aku semakin berusaha nerima diri, dan aku ngerasa kayak banyak kok di luar sana yang kulitnya sama kayak kulit aku, tapi mereka memang kelihatan cantik karena ternyata dibalik dari itu semua mereka malahan punya kelebihan-kelebihan yang jauh lebih banyak. Itu tergantung ke tingkat kepedean aja sih. Iya. Kalau dulu kan aku masih belum percaya diri, nah kalau sekarang udah percaya diri. Betul. Oke. Nah, menurut kakak sendiri nih tentang beauty standar seperti apa sih kak yang kakak gimana ya beauty standar yang kakak terapin ke diri kakak sendiri itu gimana sih kak, selain menerima ataukah bersih tadi atau seperti apa gitu? Cara kakak menerima. Cara aku ya. Cara kakak menerimanya. Kalau aku olahraga. Jadi memang kalau pola makan sama pola minum aku masih berusaha ya, karena aku juga orangnya gak bisa nggak kopi, susah ya manis, terus makan juga masih yang cukup sembarangan. Jadi masih belajar banget sebenarnya kalau untuk pola makan, terus pola tidur juga karena masih banyak kegiatan, kadang kan masih susah buat ngatur jam tidur. Jadi sekarang itu penerimaan aku adalah dengan aku olahraga, terus dengan aku berpakaian yang rapi, dengan aku make up, itu salah satu penerimaan diri aku. Jadi bukan berarti aku make up itu aku insecure dengan muka aku misalnya, jadi aku mau permak-permak, enggak. Aku senang ketika aku make up, aku ngeliatin wajah aku lebih bersinar, itu aku pede banget. Jadi penerimaan aku itu adalah dengan melakukan hal-hal yang ke depan itu tuh bisa memberi dampak positif. Aku mengasah skill lagi, gitu. Itu sih kalau penerimaan diri aku. Karena aku suka ya kalau orang-orang ngenotis aku, jadi aku melakukan apapun yang untuk diri aku tuh dinotis. Walaupun sebenarnya ini nggak bagus kan, tapi kembali lagi ke kalian. Kalau ada orang yang aku pengen ngelakuin, ya udah untuk diri aku sendiri aja. Nah kalau aku tuh memang orangnya suka memberikan pengaruh ke orang lain. Jadi apa yang aku lakuin, aku pengennya orang lain itu tuh juga ngelihat dan mereka juga pengen melakukan hal yang sama gitu. Karena selagi itu positif, kenapa kita nggak berbagi? Iya, pengen berdampak besar gitu. Betul. Ya. Oke kak, tadi kan kita sudah ngobrolin tentang beauty privilege sama beauty standar nih kak. Gimana sih kak menurut kakak cantik di Indonesia itu apakah menjadi penghargaan atau banyak yang menghargai sebuah cantik itu, atau malah jadi sebuah peluang adanya tindak kejahatan lainnya gitu kak? Susah ya jadi pertanyaannya. 50-50 ya. Makanya ada buku kalau nggak salah, cantik itu sakit kan, cantik itu gimana, pokoknya ada satu buku yang di dalamnya itu menjelaskan kalau cantik itu sebuah penghargaan. Benar. Jadi kita di beberapa segmen akhirnya kita dipermudahkan karena cantik. Ya tadi, cantik kan beda-beda ya menurut orang. Tergantung persepsi. Tapi apakah ini bisa jadi sebuah peluang kejahatan yang semakin besar gitu ya? Adanya diskriminasi, adanya pelecehan dan lain-lain. Ya, benar juga. Karena itu tadi kembali lagi ke mindset orang-orang yang memandang orang lain. Sebenarnya agak gimana ya kalau menurut aku bahas soal cantik, karena menurut aku cantik itu bukan dari look gitu. Cantik itu memang benar-benar gimana kamu menghargai diri kamu, pakaian yang kamu pakai, cara kamu buat menjaga kestabilan diri, cara kamu buat menghargai diri kamu buat menambah skill. Jadi kalau dibilang itu privilege kalau dari sudut pandang aku pribadi melihat seorang perempuan yang berusaha untuk mengembangkan dirinya. Jadi gimana meningkatkan value. Jadi ketika value-mu itu terus bertambah, ya otomatis kamu akan mendapatkan peluang-peluang yang lebih besar di luar sana. Kamu akan mendapatkan privilege itu tadi. Tapi untuk segi di mana adanya diskriminasi, adanya pelecehan dan lain-lain, itu tidak bisa kita pungkiri karena masih cukup besar kasus-kasus yang terjadi yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti ketika kamu dilihat orang cantik, itu berarti kamu udah
punya privilege bagus dan kamu juga pantas untuk mendapatkan diskriminasi atau pelecehan. Enggak, itu enggak. Cuman karena kita melihat dari sudut pandang yang cukup luas, dilihat dari bagaimana Indonesia hari ini merespon, karena banyak masih kasus-kasus pelecehan, diskriminasi, bahkan di tempat kerja terhadap perempuan. Ya, hari ini aku menjawab seperti itu. Jadi tidak bisa aku beri tahu nih presentasinya berapa, tapi memang masih banyak yang terjadi dan tidak bisa kita pungkiri. Makanya kita harus benar-benar waspada sebagai perempuan dengan value yang kita punya. Kita menjaga diri kita juga harus menciptakan ruang yang aman untuk perempuan-perempuan yang lainnya. Dan ini harapan aku nggak cuman perempuan yang mengusahakan, tapi laki-laki juga mengusahakan hal yang sama, menciptakan ruang yang aman, entah itu untuk perempuan ataupun untuk laki-laki. Karena laki-laki pun sama, mereka juga sebenarnya mendapatkan hal-hal seperti itu, tetapi mereka sampai hari ini mereka masih cukup bungkam, malu ya kalau laki-laki. Masih Nah, tabu. kalau perempuan karena kita udah cukup solid antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya, jadi kita memang benar-benar berusaha untuk menciptakan ruang-ruang yang kita impi-impikan itu. Berarti tergantung persepsi aja lagi Ya, ya, Kak, benar. Apalagi soal kejahatan ya, kita nggak bisa mendeskripsikan. Terus kita juga nggak bisa tahu hari ini apakah saya akan mendapatkan kejahatan, entah itu verbal ataupun langsung ke fisik saya gitu. Tuh, yang penting kita menjaga diri kita. Menjaga diri ya sebaik-baiknya. Iya, dan yang melakukan itu kan hanya oknum ya. Iya, benar, hanya oknum. yang tidak bertanggung Gimana jawab. mindset Iya, mereka itu, tergantung kita nggak sudut ngerti nih pandang. mereka. Iya, dari kita nggak bisa lihat dari looknya ya, karena orang yang mungkin secara look aja kurang rapi, iya, itu bisa jadi jauh lebih baik menghargai pikirannya kita. ketimbang yang pikiran-pikirannya Berjas dan yang empati, berjas dan iya. rapi itu gitu. Dan perempuan juga kadang kan orang mindsetnya, kamu wajar aja kena pelecehan, kamu pakainya seksi-seksi. Iya, benar-benar. Padahal enggak kan? Kejahatan itu bisa terjadi ketika pikiran yang tadinya hanya dalam otak itu dikeluarkan. Jadi kita nggak bisa menjudge orang lain ketika sebenarnya yang melakukan kejahatan itu kita karena dari pikiran kita. Iya, benar. Tuh. Dia kan kalau nggak dikeluarkan hanya sebatas di dalam Iya. pikiran kan nggak apa-apa ya. Kita nggak bisa pungkiri orang-orang untuk berpikir apa tuh, kita nggak bisa membatasi. Iya. Tapi kalau sudah jadi tindakan, nah ini Itu berarti yang- sudah jadi kejahatan. yang harus diwaspadai sebagai Betul. perempuan, mau dia tertutup atau terbuka itu Iya, nggak bisa kita batasi juga perempuan dalam berpakaiannya dia. Cuman kita Senyamannya juga senyaman kita, dan kita juga harus melihat situasi dan kondisi di mana kita berpijak gitu. Jadi memang benar-benar masa iya kita mau ke masjid juga. Memang harus menyesuaikan situasi dan kondisi juga untuk berpakaian. Karena nggak hanya di luar rumah, dalam rumah pun banyak masih kasus-kasus terkait dengan tindakan kekerasan, pelecehan ini tadi. Banyak ya. Iya, jadi kayak sekarang kalau mau bahas soal kasus-kasus itu nggak hanya dalam rumah, nggak hanya di luar rumah, nggak hanya di dalam kamar. ruang aman tuh pun juga harus diwaspadai ya. Itu tadi makanya kita mengusahakan untuk ruang aman ini tadi. Gimana nih Kak tanggapannya, kan banyak nih lagi kasus yang sangat happening tentang perempuan nih. Benar. Terus kemarin tuh ada juga video share itu loh Kak. Iya, yang beredar Si- ya. Oke, salah satu. Aku bingung juga ini dikatakan korban atau seperti apa, karena aku juga kurang terlalu mengikuti kasusnya. Cuman ya disayangkan aja gitu kan, karena kita nggak bisa juga sih ngebatasin orang-orang buat melakukan sesuatu. Mungkin kalau menurut kita itu udah nggak baik, dipandang dari agama juga udah nggak baik. Tapi kalau menurut dia ya udah, dia mau melakukan itu, kita gimana gitu kan. Cuman kita harus lebih cerdas lagi sebagai perempuan dalam mengambil tindakan, harus lebih bijak. Karena ada nama yang harus kita jaga, ada value yang harus kita bangun terus. Jadi emang benar-benar ya, kalau kamu memang ingin melakukan hal itu, silahkan, tapi dengan bijak. Ya, aku bukan membenarkan ya perlakuan mereka, tapi mereka harus bisa lebih bijak lagi. Ya kalau nggak divideoin kan mungkin nggak bakal yang tersebar gitu kan, karena kita nggak bisa membatasi. Makanya tadi harus
lebih bijak. Bukan berarti membenarkan perlakuan-perlakuan seperti itu, tidak. Itu disarankan untuk tidak ya teman-teman. Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur terjadi dan lain sebagainya, ya harus bisa merespon dengan bijak gitu. Kita sebagai perempuan juga harus cerdas. Iya, mengingatkan satu sama lain juga. Gitu. Sesuai batas mengingatkan ya, jangan sampai memaksa. Iya, benar juga. Susah juga itu. Sama ada lagi nih Kak, kasusnya yang tentang KDRT itu loh Kak. Selebgram. Oke, selebgram. selebgram yang kena KDRT itu ya. Itu kan kesian Saya banget, nangis Kak. waktu itu karena menurut saya kayak itu membabi buta, astaga. Saya kayak CCTV-nya ya ampun. Dan dia udah mengatakan bahwasannya ini bukan hanya pertama kalinya. Berarti selama ini udah sering. Ya. Kembali lagi memang gimana ini proses penerimaan diri juga sih. Kadang ya bukan mengatakan karena dia cinta kirain dia buta. Kita nggak bisa bilang gitu. Cinta itu buta. Karena ada banyak faktor dalam rumah tangga ya, walaupun aku belum berumah tangga, aku yakin ada banyak faktor yang buat dia bertahan sejauh ini. Selain daripada anak, mungkin ada tekanan-tekanan lain yang dia alami, dan ketika dia berani untuk speak up, yang menurut aku itu berat banget. Tapi banyak dia udah berhasil, dan harapan aku ke depan perempuan-perempuan di luar sana juga berani untuk berbicara, jangan pernah bungkam dengan apapun yang terjadi di dalam dirinya. Aku turut prihatin ya Kak. Kalian pasti kalau pas ngeliat itu langsung mikir kan, aduh aku jadi takut nikah. Iya, benar. Saya juga khawatir banget. Iya benar, karena kita nggak bisa gimana ya. Kadang kalau misalnya pas dalam hubungan yang mungkin pacaran atau PDKT, orang-orang banyak yang bilang nanti pas nikah udah beda lagi. Sering sering banget. Ya sih, tapi masih banyak kok laki-laki baik di luar sana, yakin aja dulu. Kalau kita berusaha untuk bertumbuh, kita juga pasti bisa untuk memilih gitu ya. Mana yang baik, mana yang agak-agak sana ya, gimana ya? Jadi misalnya, aduh. Iya, karena jadi pengalaman, bukan apa ya, jadi pembelajaran buat kita yang belum menikah. Betul. Kalau nikah gitu juga nggak ya, langsung bilang menzalik deh gitu-gitu. Berserah kepada Tuhan. Iya, itu sudah. Karena takut deh. Oke, mungkin kalau yang terjadi di dalam kota nih Kak, kan kemarin tuh lagi ada happeningnya tuh tentang pelecehan seksual yang di salah satu universitas. Oke. Jadi kalau menurut aku ya, sangat disayangkan. Aku yakin sebenarnya ini tuh banyak terjadi, bukan hanya di satu universitas saja, tapi di universitas-universitas lainnya juga itu pasti ada, hanya saja masih banyak yang bungkam. Aku patut apresiasi untuk teman-teman yang udah bersuara hari ini, teman-teman yang udah mengawal, teman-teman yang udah bantu korban-korban gitu kan, penyintas. Aku sangat apresiasi untuk teman-teman, jangan berhenti, tetap harus terus menyuarakan, karena korban berani bersuara aja itu udah luar biasa banget di tengah banyak ya, dengan banyak gejolak yang dia alami, dia berani untuk melakukan hal tersebut. Hanya saja yang disayangkan kenapa pelakunya harus dari kalangan akademisi yang kita rasa pendidikannya udah cukup matang, ilmunya, pengetahuannya, tapi ternyata mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsu mereka sendiri. Sayang banget. Ruang lingkup pendidikan yang harusnya itu jadi rumah aman, bimbing kita, yang merasa membuat diri kita nyaman, aman di sana, tapi ternyata banyak disalahartikan dan banyak korbannya juga. Ya. Semoga ini jadi pelajaran untuk pelaku-pelaku lagi di luar sana, untuk bisa lebih mengontrol hawa nafsu mereka, dan untuk mereka segan gitu loh dalam mengambil tindakan tuh supaya lebih bijak lagi. Lebih dipikirin lagi. Oke, mungkin itu aja sih Kak tentang beauty privilege, beauty standard. Kita sudah cukup banyak membahas tentang dua hal itu. Terus untuk perempuan-perempuan di luar sana nih Kak, gimana sih Kak tanggapan? Pesan untuk perempuan yang ada di luar sana. Sebenarnya aku dari tadi udah banyak ya kasih pesan untuk teman-teman di luar sana. Mungkin aku sedikit reminder sekali lagi untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana, untuk teman-teman aku,
untuk pejuang-pejuang perempuan, aktivis perempuan, apapun itu dari berbagai lini. Teman-teman jangan pernah bungkam, terus bersuara, terus mengembangkan diri, berikan yang terbaik untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan jangan pernah merasa rendah, karena ketika kamu merasa rendah, ya orang-orang pun akan memandang kamu seperti itu. Jadi tetap terus bersuara, mengawal apapun itu demi kebaikan dan kebermanfaatan, dan jangan pernah merasa kamu sendirian, karena kita ada di sini. Kita akan selalu berusaha untuk memberikan ruang lingkup yang baik dan nyaman untuk perempuan-perempuan. Jadi woman super woman memang dibutuhkan ya. Benar Kak? banget, benar. Karena kalau bukan perempuan itu sendiri yang menghargai dirinya, menghargai sesama perempuan, terus siapa lagi? Iya. Jadi penting banget untuk meningkatkan value dari diri kita sendiri. Betul. Terus itu gimana kita juga menganggap beauty standar itu tidak ada, dan Iya, standar benar. itu pada diri kita sendiri. Benar. Kita yang ciptakan Tidak standar ada itu. beauty standar, Iya. karena beauty standar itu hanya ada dalam diri kita dan Iya. kita yang menciptakan. Iya. Kita yang menilai diri kita sendiri. Kita yang menghargai juga. Betul. Oke Kak. Oke, sekian obrolan dialog podcast kami hari ini. Terima kasih Kak Feby Sama-sama. sudah meluangkan waktunya. Semoga teman-teman bisa dapat insight dari program ini. Jangan lupa follow sosial media kami, Dialog News. Saya Mega, Saya Nafa. sampai jumpa lagi di program Dialog Podcast selanjutnya. Dadah. Bye.